Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para penonton dimanapun berada. Perkenalkan, saya Davadia Adiatma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ulangan tengah semester atau UTS Sistem Multimedia dengan mata kuliah II 2240. Baiklah, kita langsung ke soal yang pertama. Soal pertama ini terkait dengan subsampling chroma. Chroma subsampling, yang mana itu soalnya tentang si Andi membeli TV dengan layar OLED 4K, yang mana jika TV tersebut menggunakan subsampling 4:2:0 terhadap bitrate, berapa bitrate yang diperlukan supaya layarnya bisa menampilkan video dengan refresh rate 60 fps. Nah, jelaskan jawaban Anda. Oke, langsung saja kita jawab. Di sini kita diketahui bahwa ada TV OLED 4K yang mana resolusinya itu 3840 dikali 2160 pixel menggunakan subsampling 4:2:0 dengan refresh rate 60 fps. Dan ditanya berapa bitrate yang diperlukan. Oke, langsung saja kita jawab. Tahapan yang pertama itu kita itu menghitung jumlah pixel per frame-nya terlebih dahulu, di mana resolusi 4K itu ada 3840 dikali 2160 yang sama dengan 8.294.000 pixel. Oke, selanjutnya kita menentukan bit depth per channel. Nah, di sini di soalnya kita tidak beritahu beberapa bit depth atau kedalaman bit per channelnya, sehingga kita asumsikan saja OLED TV itu menggunakan 10 bit per channel, yang mana saya dapatkan dari internet sumbernya. Oke, setelah itu kita masuk ke subsampling 4:2:0. Nah, apa itu subsampling 4:2:0? Ini kita bisa lihat pada gambar berikut. Nah, di sini sebuah sebuah gambar itu memiliki tiga channel. Yang pertama itu luminance atau kecerahan di sini, dan di sini ada chroma blue dan chroma red. Nah, pada 4:4:4 kita bisa lihat bahwa setiap pixel atau setiap blok ini memiliki satu chroma blue dan satu chroma red dan satu luminance. Nah, sedangkan di 4:2:0 itu kolom yang ada kolomnya itu hanya 2. Di sini ditandai dengan 2 ini, dan row atau ya barisnya ini hanya 0. Oke, seperti itu. Nah, dengan format 4:2:0 itu berarti terdapat satu sampel Y luminance ini. Y. Terus untuk setiap pixelnya, dan ada satu sampel CB combination blue untuk setiap blok 2x2 pixel. Untuk setiap ini ada satu CB dan satu CR untuk setiap blok 2x2 pixelnya, sehingga total data per 4 pixel adalah 4Y ditambah 1 CB ditambah 1 R, atau ada 6 sampel. Sehingga rata-rata per sampelnya adalah sampel per pixelnya adalah 6/4 atau 1,5 sampel per pixel. Oke, terakhir kita menghitung bitrate-nya. Bitrate itu bisa didapatkan dengan mengalihkan resolusi dikali bit per sampel dikali frame rate. Dimana resolusinya sudah kita dapatkan tadi 8.294.000. Kemudian dikali bit per sampel ini kita dapatkan dari bit depth dikali dengan rata-rata sampel per pixel, yaitu hasil 15, dan frame rate-nya tadi itu 60 fps. Sehingga didapatkan 8.924.000 dikali 15 kali 60 sama dengan 7.464.600.000 bits per second, atau bisa disederhanakan menjadi 7.464,6 megabit per second, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 7,46 gigabit per second. Jadi, agar refresh rate-nya menjadi 60 fps, bitrate yang diperlukan itu adalah 7,46 gigabit per second. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke soal kedua, yaitu tentang Huffman code. Yang soalnya itu adalah buatlah data string yang berisi 5 karakter pertama dari nama depan Anda ditambahkan dengan karakter STI, stay, strips, ditambahkan karakter strip stay, strip STI, strip stay, strip ITB yang akan dikonversi menggunakan algoritma Huffman coding. Contoh karakternya seperti dengan nama mahasiswa Huffman Dewantara itu menjadi Huffma STI stay ITB, strip STI, strip stay, strip ITB. Oke, terus di sini ada tabel karakter frekuensi. Soal pertama itu adalah buatlah tabel frekuensi karakter dari string terbentuk. Yang kedua itu bangunlah Huffman tree berdasarkan tabel frekuensi di atas. Terus tentukan kode biner. Oke, kita bagi menjadi 3 soal dulu.
3 soal terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita menggunakan nama saya sendiri, yaitu Dava Aryadiatma. Dengan mengambil 5 karakter pertama di nama saya, maka string yang akan dihasilkan itu menjadi Dava strip STI strip stay strip ITB. Nah, jika kita ingin jika di encode menggunakan RLE, maka hasilnya itu ada 1D, 1A, 2F, 1A, 1 strip 1S, 1T, 1I, 1 strip 1S, 1T, 1E, 1I, 1 strip 1I, 1T, 1B. Nah, di sini kita kenapa saya menggunakan RLE untuk mempermudahkan atau bisa membantu menghitung frekuensi kemunculan tiap huruf. Nah, mana kita selanjutnya buat tabel frekuensinya, di mana D itu muncul 1 kali, A muncul 2 kali, F muncul 2 kali, strip muncul 3 kali, S muncul 2 kali, T muncul 3 kali, E muncul 1 kali, dan I muncul 3 kali, dan B muncul 1 kali. Oke. Setelah kita mengetahui frekuensi yang dari setiap karakter pada stringnya, selanjutnya itu kita akan membuat Huffman tree-nya dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama itu Huffman tree dibuat horizontal. Yang kedua itu nilai 0 berada di atas dan 1 di bawah. Yang ketiga itu karakter diurutkan berdasarkan frekuensi dengan frekuensi terendah diletakkan di atas. Oke, sekarang kita lanjut membuat Huffman tree. Ini untuk soal nomor 2, kita bangun Huffman tree-nya. Oke, di atas kita susun dari frekuensi terendah itu D, E, B, A, F, S, strip, T, dan I. Oke, cara menggunakan Huffman code, yaitu kita pertama-tama menjumlahkan dua karakter dengan kemunculan terendah terlebih dahulu. Dimana di sini D dengan E saya jumlahkan menjadi 2. Oke, sekarang 2. Sekarang kita cari mana lebih rendah. Kita masih ada 1. Oke, kita tambahkan 2 dengan 1 menjadi 3. Selanjutnya kita cari yang rendah. Ternyata selain 3 masih ada yang rendah, itu 2 dan 2. Oke, kita tambahkan 2 dengan 2 menjadi 4. Setelah itu apakah ada yang lebih dari 3 dan 4? Ternyata masih ada, yaitu 2 dan 3 lebih rendah. Kita tambahkan 2 dan 3 menjadi 5 nilai di sini. Setelah itu ini kan masih ada 3, 4, 5. Oke. Nah, karena paling rendah itu 3 dan di sini ada 3 dan 3, jadi terserah sebenarnya kita mau milih enggak sih. Jadi kita agar terlihat bagus seperti pohon, maka kita jumlahkan aja 3 dan 3 sini menjadi 6. Oke, di sini jadi 6. Nah, setelah itu kita jumlahkan 2 yang nilainya paling kecil, yaitu ada 3 dan 4. Dijumlahkan hasilnya menjadi 7. Setelah itu kita lihat 7, 5, 6. Ternyata yang paling kecil 2 terkecil itu 5 dan 6. Kita jumlahkan jadi 11. Dan terakhir kita jumlahkan 7 dan 11 menjadi 18. Nah, setelah itu kita beri nilai biner untuk setiap cabangnya. Yang mana tadi itu aturan, yaitu yang atas itu bernilai 0 dan di bawah itu bernilai 1. Oke, berarti di atasnya kita 0, 0, 0, 0, terus ini 1, 1, di sini 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan 1. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu tentukan kode biner Huffman untuk masing-masing karakter. Nah, dari pohon Huffman di atas, kita akan ubah ke dalam tabel di sini karakter dan kode binernya. Dimana karakter D itu jika kita telusuri dari atas, telusurnya itu harus dari atas, dari sini. Kita telusuri ke belakang sampai D, kita mendapatkan kodenya itu 0000. Sehingga kode biner menjadi 000. Jika itu huruf A, di mana huruf A? Oke, di sini huruf A ada di sini. Maka jika kita telusuri dari atas, maka kita akan menulisnya dari sini 0, 1, 0. Nah, itu A. Untuk F sendiri berarti 0, 1, 1. Strip itu adalah 1, 0, 1. Selanjutnya untuk S kita ada 1, 0, 0. Selanjutnya untuk T itu adalah 1, 1, 0. Selanjutnya untuk huruf E itu dari 0, 0, 0, 1. Huruf I kita tulis dari 1, 1, 1. Oke, cuma nulis tulisnya 1.
11 dan terakhir itu B ada di mana di sini. Itu ada kodenya 001. Oke, kita mendapatkan kode biner untuk setiap karakter di Huffman code-nya. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung rata-rata panjang bit dari hasil pengkodeannya. Nah, rata-rata panjang bit itu didapatkan dari sigma atau jumlah seluruh frekuensi karakter dikali dengan panjang kode dibagi total karakternya. Nah, di sini kita memiliki frekuensi kemunculan tiap karakternya. Terus di sini ada panjang kode. Panjang kode itu ya panjang dari kode binernya. Bisa dilihat di sini kalau D itu panjangnya ada 4. Sedangkan A itu 3. Dan terakhir itu ini tabel untuk frekuensi dan dikali panjang bit. Oke, kita kalikan saja ini 1 kali 4 4, 2 kali 3 6, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, 4 kali 1 4, 3 kali 3 9, dan 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, totalnya untuk frekuensi sendiri itu adalah 18. Sedangkan frekuensi dikali panjang bit itu bertotal 56. Kita tahu tadi rata-rata panjang bit itu adalah jumlah dari seluruh frekuensi karakter dikali panjang kode per total karakter. Maka kita bisa mendapatkan rata-rata panjang bit dari 56 dibagi 18 atau setara dengan 3,11 bit per karakter. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Yaitu hitung ukuran total bit dari hasil kompresi jika string asli terdiri 1000 karakter. Karena ukuran dari total bit tadi itu sama dengan rata-rata panjang bit ini, maka kita cukup mengalihkan rata-rata panjang bit ini dikalikan dengan 1000 karakter. Nah, maka bisa didapatkan 3,11 dikali 1000 sama dengan 3110 bit. Itulah total bit dari hasil kompresi jika stringnya terdiri dari 1000 karakter. Oke, selanjutnya untuk soal ke-6. Hitung rasio kompresi jika setiap karakter dalam representasi asli disimpan dengan 8 bit. Oke, di sini rasio kompresi setiap karakternya itu bisa dihitung dengan perbandingan ukuran asli karakter dengan ukuran data yang terkompresi. Jika disimpan dalam 8 bit untuk 1000 karakter, maka ukuran data aslinya adalah 8000 bit. Nah, untuk ukuran data terkompresi sendiri yaitu ini, total bit hasil kompresi ini 3110 bit. Nah, rasio kompresi itu bisa seperti yang tadi saya bilang, ukuran data asli dibandingkan dengan ukuran data terkompresi. Nah, di sini 8000 dibanding 3110 atau rasionya itu 1 banding 2,57 atau 3110 dibagi 8000 setara dengan 0,3887 atau 38,87%. Sehingga menggunakan Huffman code ini kita bisa melakukan penghematan terhadap penyimpanan data sebanyak 61,13% dari data awal kita. Oke, selanjutnya jelaskan keuntungan keterbatasan dari Huffman coding dan kompresi file multimedia. Oke. Nah, keuntungannya itu sendiri, yang pertama itu kompresi si Huffman coding ini, dia nggak ngilangin informasi apapun atau bisa dibilang kompresinya itu lossless. Huffman coding ini termasuk dalam kategori kompresi yang lossless, artinya itu algoritmanya ini mampu memanfaatkan data tanpa menghilangkan informasi asli. Nah, setelah itu dari dekompresinya, setelah didekompresi, filenya itu bakalan kembali ke bentuk aslinya secara utuh. Ini sangat penting untuk beberapa jenis file multimedia yang membutuhkan presisi tinggi. Nah, yang kedua itu alokasi bit yang optimal berdasarkan frekuensi karakter. Nah, keunggulan utama dari Huffman coding ini sendiri adalah kemampuannya untuk mengalokasikan bit secara efisien berdasarkan frekuensi kemunculan karakter. Nah, bisa kita lihat di tabel kode binary ini, di mana karakter yang sering muncul seperti I dengan frekuensi 3, T dengan frekuensi 3, dan strip dengan frekuensi 3 itu hanya memiliki panjang kode 3. Yang mana artinya itu si Huffman coding ini mengkodekan frekuensi yang banyak, tapi
dipanggil dengan kode biner sedikit, sehingga lebih banyak menghemat ukuran filenya gitu. Nah, karakter yang sering muncul itu seperti D, dimana itu muncul 4 kali, itu panjangnya frekuensinya itu cuma sekali, itu panjang kode biner itu 4. Nah, dengan strategi ini ukuran file yang secara keseluruhan itu dapat berkurang secara signifikan, termasuk dengan untuk file dengan distribusi karakter yang tidak merata, dimana ini efektif untuk data dengan pola distribusi yang tidak seragam, yang mana itu menjadi keunggulan ketiga dari si Huffman coding, yaitu bekerja sangat baik dengan data yang memiliki pola distribusi yang tidak seragam atau tidak merata. Misalnya dalam teks bahasa alami, misal beberapa huruf vokal seperti E, A yang lebih sering muncul daripada huruf seperti Q dan Z. Terus ada untuk beberapa file audio dengan frekuensi suara mungkin lebih dominan dari yang lain. Nah, untuk keterbatasannya sendiri, si Huffman code ini perlu menyimpan tabel kode Huffman sebagai overhead. Oke, ntar cut dulu. Oke, lanjut. Nah, selain dengan keuntungan menggunakan Huffman coding tadi, ada juga keterbatasannya, seperti perlu menyimpan tabel kode Huffman sebagai overhead. Salah satu keterbatasan signifikan dari si Huffman code ini adalah kebutuhan untuk menyimpan tabel kode Huffman sebagai informasi tambahan dalam file kompresi. Nah, tabel ini diperlukan saat dekompresi untuk menerjemahkan kembali kode-kode menjadi karakter aslinya. Untuk file yang kecil, overhead ini bisa menjadi cukup signifikan sehingga mengurangi efektivitas kompresi secara keseluruhan. Untuk file multimedia yang besar, teknik kompresi ilusi mungkin lebih efisien. Itu sebagai dampak dari besar. Nah, yang kedua itu untuk file multimedia yang besar, teknik kompresi ilusi mungkin lebih efisien. Mengapa begitu? Meskipun Huffman coding ini efektif untuk kompresi lossless, untuk file multimedia besar seperti video ataupun audio berkualitas tinggi, teknik kompresi lossy seperti JPEG, MP3 atau MP4 mungkin menghasilkan rasio kompresi yang jauh lebih baik. Teknik lossy memang menghilangkan sebagai informasi, tapi seringkali informasi yang dihilangkan tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu terasa bagi indera manusia, sehingga tetap dapat diterima untuk banyak kasus penggunaan. Selanjutnya itu, si Huffman coding ini sensitif terhadap perubahan statistik data. Di Huffman coding ini sangat bergantung pada statistik frekuensi data. Jadi dia tuh bergantung pada pola kemunculan seperti frekuensi tadi dan panjang bit dan sebagainya. Nah, jika pola statistik data ini berubah secara signifikan, efisiensi kompresinya dapat menurun drastis. Misalnya jika tabel Huffman dibuat berdasarkan satu set data, tetapi digunakan untuk mengkompresi set data yang berbeda, karakteristiknya mungkin tidak optimal atau bahkan bisa membuat file yang terkompresi lebih besar dari aslinya. Nah, selanjutnya itu kita ke nomor 9. Nomor 9 itu jelaskan tentukan hasil encoding dari string yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu si dava strip STI, strip TB ini. Nah, dengan menggunakan tabel di kode biner ini, kita dapat membuat hasil encoding itu menjadi ini D 00 ini D 0000. Jadi kita tulis di sini 0000. Terus A itu adalah 010, di sini 010, terus F adalah 011, F lagi 011, terus A 010. Ini strip 101. Ini strip 101. Selanjutnya adalah S yaitu 100. Ini S 100. Terus T itu 110, I 111, strip lagi 101, terus S, T, E, I, strip I, T, B. Oke, jadi hasil encoding dari stringnya itu bisa dilihat, yaitu 000, 010, 011, 011, 011, 101, 101, 100, 100, 110, 111, 101, 101, 100, 110, 110, 101, 111, 111, 110, 110, 001. Nah, misalnya kita dapat hasil dari Huffman coding ini berupa kode
encoding seperti yang di sini. Bagaimana cara mendekode-nya? Ada dua cara. Yang pertama itu dari pohon. Dari pohon itu sini kita mulai dari akar pohon Huffman-nya. Ya, ini dalam konteks kita sudah punya Huffman-nya. Dimana di sini di akar kita mulai dari sini. Nah, kita telusuri. Nah, ini saya bacakan dulu totalnya. Terus itu kita baca bit demi bit dari string yang terenkripsi. Terus untuk setiap bitnya, jika 0 itu bergerak ke cabang atas dan jika 1 itu bergerak ke cabang bawah. Nah, ketika mencapai hasil daun, terisi karakter. Nah, karakter tersebut adalah hasil decoding yang mana kita nanti catat. Nah, terus lanjutkan ke bit berikutnya dan ulangi prosesnya hingga karakter terdecoding. Bagaimana caranya itu? Nah, di sini kita nggak tahu ada ini di sini. Ini nggak ada. Nah, kita telusuri satu-satu. Misalnya kita telusuri dulu ini ke atas. Ini ada 0. Terus kita telusuri lagi ada 0, ada 0, ada 0. Terus kita ketemu D. Nah, di sini kita tahu kalau 0, 0, 0, 0 itu ada sama dengan D. Oke, kita simpan. Terus kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu mulai dari atas lagi 0, 0, 0, 1, E. Nah, kita tahu E itu 0, 0, 0, 1. Maka kita simpan dan diteruskan sampai kita bisa menemukan semua karakter ini. Atau selanjutnya itu bisa dari tabel, yaitu kita mulai membaca string bit demi bit. Misal kita baca ini 000, terus kita punya tabel Huffman-nya ini. Nah, kita ya tinggal cocok-cocokin aja. Ini misalnya 0 itu ternyata D. Oh, D. Oke. Ini D, kita cocokin satu-satu gitu. Nah, terus lanjutkan sampai prosesnya selesai. Nah, jika kita pakai ini tahap kita pakai yang ini, misal dari pohon. Ini 0000, maka hasil ya jika kita pakai tahapan decoding dari pohon ini seperti yang tadi itu untuk mengencode yang ini, maka hasil decodingnya ya sama seperti yang sebelumnya, seperti string sebelumnya itu dava strip sti strip stay strip itb. Oke, itu adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Baiklah, selanjutnya kita membahas soal nomor 3 terkait tentang aliasing dan frekuensi Nyquist. Nah, pada tangga nada C mayor, di mana Do adalah 261 Hz, Re ya sekian Hz, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do nya bisa dilihat seperti pada soal. Terus alat ini memiliki dua mode sampling, yaitu di 800 Hz sama di 1000 Hz. Nah, ditanya itu untuk setiap nada tentukan apa terjadi aliasing di mode A dan mode B, dan dua itu jelaskan secara musikal apa yang terjadi dan demokan pada program Python atau MATLAB. Nah, apakah nada yang dihasilkan masih sama? Di sini kita bisa dilihat pada tabel berikut, di mana nada dari frekuensi Do sampai Sol itu tidak mengalami aliasing di kedua mode. Sedangkan mulai dari La, Si itu mengalami aliasing hanya di mode A, tapi di mode B tidak, dan Do tinggi mengalami aliasing di kedua mode. Nah, berarti kan nada yang dihasilkan itu tidak sama. Jadi, ketika terjadi aliasing, berdasarkan eksperimen dengan Python, mungkin kita langsung ke Python-nya dulu aja. Oke, ini programnya, bisa kita run lagi. Bisa dilihat seperti pada gambar di mode A, dia terjadi aliasing dari 440 Hz menjadi 360 Hz. Bisa dilihat di mana titik sampelnya ini ada di sampling point-nya ini, yang titik-titik merah itu berada di sekitaran sini. Yang biru adalah sinyal original dan yang hijau adalah sinyal aliasing. Bisa dilihat sinyal aliasingnya itu sangat agak berbeda dengan sinyal originalnya. Nah, suaranya itu bakal terdengar lebih rendah dari yang asli dan mendekati suara seperti Fa crash gitu di 369 Hz. Dan untuk di Si sendiri suaranya itu kan terdengar seperti Re crash. Di Do tinggi itu sendiri dia akan lebih rendah dari Do tinggi asli dan mendekati Do satu lagi ya. Dan untuk Do tinggi yang satu lagi pada mode B mungkin akan terdengar lebih rendah dari Do asli mendekati nada Si. Oke, terus apa akibatnya aliasing ini terjadi kepada musisi atau pengguna? Nah, yang pertama itu ada distorsi musikal, di mana nada tinggi
akan terdengar sebagai nada yang berbeda dari yang dimaksud. Nah, ini dapat mengubah melodi, harmoni, dan karakteristik komposisi musik. Yang kedua itu ketidakkonsistenan tangga nada, yang mana di beberapa nada akan terdengar benar ada di nada rendah, sementara yang nada lain atau nada yang lebih tinggi mungkin terdengar salah. Terus untuk tangga C mayornya sendiri mungkin akan berubah menjadi tanda nada yang nggak dikenal dengan interval yang tidak harmonis sama sekali gitu. Terusnya untuk bagi musisi mungkin perubahan karakter musik karena dengan terjadi aliasing, maka suara yang dihasilkan oleh musik yang ingin dimaksud oleh si musisi itu bakal berbeda. Nah, karena struktur melodi yang harmonia itu menjadi nggak sesuai. Nah, yang terakhir itu kesulitan dalam mengidentifikasi nada. Nah, musisi itu akan kesulitan untuk mendengar atau memainkan musik dengan pitch yang tidak konsisten. Mungkin bahkan musisi dengan perfect pitch atau yang bisa menebak pitch hanya dengan mendengarkannya itu akan mendengar aneh jika terjadi aliasing pada suara musik. Terus mungkin pendengar yang peka juga akan mengalami pengalaman mendengarkan yang tidak nyaman. Nah, oke. Selanjutnya itu untuk yang C ya. Kita putar hasil audio untuk 2 mode sampling pada rate nada La di 440 Hz dan jelaskan apa yang terjadi. Oke. Kita kembali ke gambar tadi di La di 440 Hz. Di mana original nada La itu bisa dilihat pada gambar paling atas, ada di 440 Hz. Nah, ketika disampling di mode A di 800 Hz, terjadi aliasing, si frekuensi itu turun jadi 360 Hz. Karena sampling point yang ditetapkan oleh si mode A ini nggak pas sama si sinyal La-nya, sehingga ketika direkonstruksi ulang hasilnya itu menjadi sinyal hijau yang warna hijau ini dan menyebabkan distorsi pada suaranya. Sedangkan di mode B yang nggak terjadi aliasing, maka hasilnya itu samplingnya itu akan ada di sini. Nah, di sini kan bisa kita lihat jika di mode A di 2 titik pertama itu turun, sedangkan di mode B itu naik, yang mana itu sesuai dengan nada asli. Yang mode A ini nggak sesuai karena dia turun dulu baru naik, sedangkan ini kan naik baru turun dulu. Ya, kira-kira berdasarkan gambar seperti itu. Nah, untuk suaranya sendiri jika kita putar, ini ada suara La yang asli. Coba kita bandingkan dengan La yang tidak teraliasing di mode normal. Nah, untuk di mode normal ini suaranya terdengar sama secara nada, namun terdistorsi. Itu mungkin karena pada visualisasi ini itu kita menggunakan sampling. Nah, jadi mungkin ada beberapa nada yang patah-patah, jadi nggak sehalus bunyi aslinya, tidak senyaman bunyi yang aslinya. Maka suaranya itu terdengar seperti suara yang terdistorsi gitu. Nah, coba kita bandingkan dengan yang teraliasing. Nah, bisa didengar bahwa dia jika saat terjadi aliasing, frekuensi yang dihasilkan itu lebih rendah daripada La yang aslinya. Itu tadi karena ya terjadi aliasing tadi, yang mana rekonstruksi suaranya setelah disampling itu lebih rendah dari frekuensi aslinya. Kalau jika kita bandingkan dengan yang normal, nah, karena nomor itu lebih tinggi atau sama dengan yang si original, sedangkan yang aliasing itu tidak. Nah, ini bertentangan dengan ini sesuai dengan frekuensi Nyquist, di mana jika kita ingin nge-sampling suatu audio, maka frekuensi samplingnya itu harus lebih tinggi 2 kali dari si frekuensi aslinya.
Nah, bisa didengar di file audio tadi, kalau nada di mode A itu lebih rendah dan lebih terdengar seperti F crash daripada AA, lebih seperti Fa crash daripada nada La. Nah, pada grafik juga terlihat bahwa sinyal yang konsumsi memiliki periode lebih panjang atau lebih rendah dibandingkan sinyal asli. Sedangkan yang di 1000 Hz di mode B itu nggak terjadi aliasing dan nada tetap terdengar seperti La. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk pembahasan soal UTS sistem multimedia ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.